Hai dan terima kasih sudah klik video ini. Ya, malam hari ini kita bakal bahas film horor dari Indonesia. Tentunya ini merupakan konten spoiler ya. Film karya rumah produksi Unlimited Production ini mempertemukan artis peran Natasha Wilona dengan Al Ghazali yang untuk pertama kalinya dalam genre horor. Meski baru pertama kali beradu akting, Natasha Wilona dan Al Ghazali tampak mampu menunjukkan kualitas akting dalam film garapan Hadrah Daeng Ratu tersebut. Aku Tahu Kapan Kamu Mati mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Sienna. Ia merupakan siswa SMA yang memiliki kemampuan khusus usai mengalami mati suri. Tanpa dia sadari, kemampuan untuk melihat ajal seseorang kini dimiliki oleh Sienna. Berangkat dari situlah, Sienna acap kali mendapat teror dari makhluk halus dan rentetan kejadian yang memilukan. Tadinya, dia mencoba mengabaikan teror tersebut hingga pada akhirnya Sienna sadar dengan kemampuan itu. Namun, hal itu tak lantas dipercayai teman-teman sekolahnya, yakni Flo, Neni, dan Vina. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menemui ajalnya di rumah sakit. Kemudian orang itu pun meninggal dunia. Dan di suatu asrama putri, Flo yang sedang asik ngelamun di luar sambil main HP, tiba-tiba dia melihat hantu yang dikenalinya. Kemudian dia kabur ke dalam dan berusaha meyakinkan teman-temannya akan apa yang dia lihat di luar. Ternyata hantu itu masuk ke dalam kamar mereka. Neni berpura-pura untuk tidak melihat hantu tersebut, tapi ternyata hantu itu menampakkan wajahnya di depan mereka. Dan ternyata hantunya bisa berbicara. Hantunya juga cantik ya. Ternyata dia adalah Sienna yang tengah mengalami mati suri. Teman-temannya sangat ketakutan karena kabar Sienna meninggal sudah tersebar di sekolah. Di sekolahan, Sienna bertemu dengan Brahma. Dia adalah anak laki-laki yang sangat disukai banyak perempuan di sekolah. Ya iyalah ya. Saat mereka bertemu, terlihat ada yang mengawasi dengan tatapan penuh amarah. Perkenalkan, ia adalah pemeran antagonis kita, si Denisa. Di WC sekolahan, Sienna bertemu dengan seseorang yang sedang menangis di dalam toilet. Kemudian Sienna melihat perempuan itu keluar dengan diikuti arwah penjemput kematian. Dan betapa kagetnya mereka ketika dalam prosesi upacara bendera ada seorang siswi yang melakukan bunuh diri. Loncat gitu bro. Brahma kembali menemui Sienna yang bermaksud untuk mengajaknya pergi hangout dan nonton. Namun dengan berat hati Sienna menolaknya. Bukan sok jual mahal, tapi Sienna tahu bahwa ternyata Denisa yang merupakan mantannya Brahma itu masih memendam rasa cinta. Sienna tidak mau berurusan dengannya. Gangguan-gangguan arwah kembali dirasakan oleh Sienna di kamar asrama, hingga harus membuat teman-temannya terbangun dan keluar hingga ke halaman asrama demi membuktikan apa yang tengah Sienna lihat. Di sana Sienna melihat arwah seorang anak. Namun semua teman-temannya tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat arwah itu. Arwah itu terlihat mengikuti seorang penjaga di sana. Keesokan harinya para siswa sedang mengumpulkan uang untuk diberikan kepada keluarga yang tengah berduka. Begitu kagetnya Sienna ketika mendengar bahwa penjaga yang kemarin malam ia lihat telah meninggal dunia. Istrinya sang penjaga itu pun berkata bahwa anaknya pun sudah lama meninggal. Dari kejadian ini membuat mereka bingung. Apakah ada hubungannya antara arwah dan ajal seseorang? Dan kenapa hanya Sienna yang dapat melihat semuanya? Ya, menurut artikel yang Neni temukan, ini semua ada hubungannya karena Sienna telah mati suri. Maka ia bisa melihat ajal seseorang dengan tanda ada arwah kerabat atau keluarga yang mengikutinya. Lanjut, betapa kagetnya Sienna ketika di ruang kelas ia melihat satu arwah lagi yang ternyata sedang mengikuti Ibu Fiona. Ini adalah Ibu Fiona. Yang mana artinya, apakah Ibu Fiona ini sebentar lagi akan menemui ajalnya?
Jangan sampai lu nggak datang, ya? Oke, datang gue. Kemudian Brahma diundang oleh salah satu siswi di sana untuk menemui undangan pesta. Brahma langsung mengajak Sienna untuk pergi bersama. Sampai sini Brahma tentunya lagi berusaha PDKT ya sama Sienna. Sebenarnya dari awal juga udah kelihatan ya bahwa Brahma itu suka sama Sienna. Masih sama, tetap alasannya, yakni karena Sienna ingin menjaga perasaan Denisa, mantannya Brahma. Tapi sebenarnya Sienna juga memiliki rasa, ya cewek mana sih yang nggak mau, ya kan? Dan benar saja di malam itu Sienna harus berangkat bareng dengan Brahma karena langsung dijemputnya di depan asrama putri. Mau. Dengan mau tapi malu, ya akhirnya Sienna berangkat bareng Brahma. Sesaat sebelum masuk ke dalam, Brahma memberikan suatu hadiah. Kejadian ini dilihat jelas oleh Denisa yang saat itu sudah berada di sana dengan teman-temannya. Namun betapa kagetnya Sienna di sana karena ia melihat arwah yang mengikuti Brahma, yang artinya Brahma sebentar lagi akan menemui ajalnya. Seketika itu Sienna segera menjumpai teman-teman untuk memberitahu hal yang menurutnya akan terjadi ini. Namun Denisa yang sudah terlanjur emosi datang menjumpai mereka dan menyuruh Sienna untuk berbicara dengannya berdua di pinggir kolam. Ya intinya sih di sana Denisa meminta agar hadiah dari Brahma diberikan kepadanya. Jangan ngerampas sesuatu yang bukan milik lo. Brahma pamit sebentar untuk pergi balapan. Sontak Sienna pun berupaya untuk menahan Brahma sekuatnya agar tidak pergi. Namun dengan bersikeras Brahma tetap pergi. Sienna yang berusaha ingin menyelamatkan Brahma dari ajalnya pun mengejar dengan taksi bersama teman-temannya. Di kegiatan balap liar itu, Brahma menancap gas sekencang-kencangnya untuk mendapatkan garis finish duluan. Singkat cerita, Brahma berhasil memenangkan balapannya dengan selamat. Nah, karena ini teman-temannya pun tidak yakin dengan kemampuan yang bisa mengetahui kapan ajal seseorang tiba. Tapi tak dulu nih ya. Namun, sesaat Brahma menghampiri Sienna dan teman-temannya secara mengejutkan, ya Brahma tertabrak dan mati seketika di tempat. Semua orang syok dan Sienna pun terjatuh. Di kamar, Sienna membuka hadiahnya dan menemukan sebuah boneka lucu. Jangan baper. Dan sekarang teman-teman pun percaya akan kemampuannya Sienna. Dan ketika mereka semua tertidur lelap, sialnya Sienna harus melihat ke arah ranjang Flo dan ia harus melihat Flo sedang tertidur namun memeluk sesuatu. Namun sayangnya sesuatu itu bukan bantal guling, tapi itu adalah sosok arwah. Iya, Sienna melihat sosok arwah yang sedang mengikuti Flo. Perasaannya sekarang bercampur antara sedih dan takut. Meski Sienna tahu Flo akan segera menemui ajalnya, tetap saja Sienna tidak bisa menghindari ajalnya seseorang. Karena bingung, Sienna berdiskusi dengan teman-temannya di luar. Dan mereka memutuskan untuk menjaga Flo dari faktor-faktor yang dapat membuat Flo celaka dan meninggal. Hingga mereka pergi ke orang pintar untuk meminta perlindungan. Orang itu memberikan sebotol air penolak bala yang fungsinya untuk menangkal hal-hal buruk. Rencananya Sienna akan memberikan air itu kepada Flo untuk diminumnya. Tapi lagi-lagi Denisa datang dan mengambil botol itu. Bener ya. Ia mempermainkan Sienna sampai akhirnya ia harus terjatuh dan botolnya pun pecah. Sienna dan teman-teman Denisa akhirnya harus saling pukul. Beberapa waktu kemudian teman-teman Sienna datang dan harus melihat Sienna yang sedang terjatuh yang membuat kepalanya berdarah. Setelah dipisahkan antara mereka, Flo langsung pergi sendirian ke ruang UKS untuk mengambil obat. Sialnya, di sana Flo harus berhadapan langsung dengan Denisa untuk saling berebutan kotak obat. Hingga terjadi kejar-kejaran antara mereka dan di sini ya, akhirnya harus mengakibatkan Flo terjatuh, tergelincir dan pingsan di tempat. Singkat cerita, Flo sudah berada di rumah sakit dengan berbaring lemas. Dan Sienna pun sempat menjumpai seseorang yang pernah berpengalaman mati suri dan dapat melihat arwah yang menjemput seseorang ketika ajalnya sudah dekat. Menurut orang itu, ia sengaja membutakan matanya agar tidak dapat melihat arwah-arwah tersebut. Di keesokan harinya, teman-teman mendapatkan kabar yang sama sekali tidak ingin mereka dengar. Ya, ternyata Flo telah meninggal dunia.
Kemudian mereka semua bersedih bersama dan film pun selesai. Endingnya, Sienna memilih untuk menerima anugerah yang ia miliki dan lebih sering membantu orang-orang yang patah semangat. Kemudian ditutup dengan 2 orang pelawak legend saat berada di rumah sakit, yang mereka berdua terkejut saat melihat Sienna hidup lagi gitu. Oke teman-teman, jadi kalau menurut saya pribadi kesan horor di film ini sangat ringan dan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali jump scare. Hanya kengerian yang dibangun di dalamnya, sehingga membuat kita merasakan tidak begitu nyaman di scene-scene tertentu seperti saat diperlihatkan beberapa arwah yang kerap kali mengikuti. Ya serem lah ya gitu dan ngeri. Sayangnya alur ini dibuat dengan sangat cepat dan kesannya seperti terburu-buru. Selain itu banyak artis yang menurut saya sangat baik aktingnya seperti Mbak Astri Welas, Rita Nurmaliza, Catherine Wilson, Bang Opi Kumis sama Bang Daus Separo. Itu mereka hanya tampil di beberapa scene pendek aja. Padahal mereka berdua ini lucu banget guys ya. Tapi ini semua opini dan pendapat pribadi saya. Untuk teman-teman, saya sarankan untuk menonton filmnya langsung karena ada beberapa unsur komedi yang tidak bisa saya jelaskan di sini secara detail. Pokoknya boleh kalian tonton di waktu gabut bersama keluarga atau teman-teman ya. Segitu aja recap alur cerita film. So, thanks for watching and see you on the next video. Bye.